Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam kajian hadis dari syarah kitab Arba'in An-Nawawi atau kitab Al-Wafi. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan masuk kepada hadis ke-8, yaitu tentang hurmatul muslim. Orang muslim itu jiwa dan hartanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bunyi hadisnya? Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Kitabil Wafi, syarah hadis Arba'in An-Nawawi lil Imam An-Nawawi li Syekh Dr. Muhyiddin Mistu wa Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Buqa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatul muslim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia mengatakan, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas. Kemudian Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, kemudian mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka harta dan jiwanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram untuk diperangi. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan kebenaran Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan Allah yang akan memberikan ganjaran kepada mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita lihat siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Pertama, hadis ini bisa kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu pada kitab iman, bab fa'in tabu wa aqamus shalah, tentang apabila orang bertaubat kemudian mengerjakan sholat, hadis nomor 25. Kemudian pada kitab Sahih Muslim bisa juga kita temukan pada kitab iman, babnya al-amru biqitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Babnya tentang perintah untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadis nomor 22. Kemudian hadis waqaluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah di akhir dari lafaz hadis tersebut, illa bihaqqil Islam, itu hanya Imam Bukhari yang meriwayatkannya. Nah, Imam Muslim tidak meriwayatkan. Seperti yang kita sampaikan di hadis tadi. Kemudian pembahasannya, terkait dengan pembahasan masalah ini, ada yang mencoba memahami bahwasanya hadis tentang hurmatul muslim ini, diharamkannya jiwa seorang muslim, dijaga jiwa dan harta seorang muslim. Di sini kan dimaknai Rasulullah SAW menyampaikan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Nah, yang jadi pertanyaan,
apakah hadis ini memerintahkan untuk memerangi orang non-muslim yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian tidak melaksanakan sholat, kemudian tidak mau mengeluarkan zakat? Kita disuruh untuk kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Apakah seperti itu dalam memahami hadis ini? Itu pertanyaannya. Nah, kita coba pahami. Yang dimaksudkan dalam pembahasan hadis ini, yang pertama adalah, yang perlu kita pahami adalah hadis ini selain diriwayatkan oleh dari sahabat Ibnu Umar, juga diriwayatkan oleh sahabat, kita lihat di sini ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, meriwayatkan hadis yang sama. Nah, dan lafadz hadisnya mirip. Tidak kita bacakan, nanti kita bisa lihat lebih lengkap pada kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya yang mirip teks atau lafadznya juga diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi ada 3 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ketiganya yaitu perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Nah, itu ada 3 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian sebenarnya maksud dari mengucapkan 2 kalimat syahadat itu apa sebenarnya? Makna yang terkandung di dalamnya bagaimana? Nah, jika kita bisa pahami bahwasanya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah kewajiban seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, maka dia harus mengucapkan kesaksian dia bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan syahadatain, persaksian kepada 2 tadi, kepada tiada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, apakah hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat bahwa untuk membuktikan atau bahwasanya kita ini sebagai seorang muslim? Nah, kalau kita bersandar kepada hadis ini tidak cukup. Syahadat itu tidak cukup, tetapi juga perlu diiringi dengan melaksanakan rukun Islam, termasuk mendirikan sholat, mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal bagi yang sudah, kalau zakat mal telah mencapai haul atau nisabnya. Kalau zakat fitrah di bulan Ramadan itu wajib dikeluarkan. Kemudian melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji. Nah, bagi yang mampu, ini semua telah diatur bagi seorang muslim yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam tadi. Tidak hanya bersaksi atau bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Lantas, kalau kita lihat penjelasan dari Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu, beliau menjelaskan di sana ada pembahasan tentang perdebatan antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, cerita ini diawali ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah pasca wafatnya Rasulullah SAW diangkat menjadi khalifah pertama, memerangi kaum muslimin yang tidak mau, yang enggan membayar zakat. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ide ini atau ijtihad ini, usaha ini tidak disetujui oleh awalnya tidak disetujui oleh Sayyidina Umar bin Khattab, karena Rasulullah SAW tidak ada menyebutkan atau menyampaikan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selama dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mengerjakan sholat, dia tidak wajib untuk diperangi. Nah, tetapi ijtihad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan
atau berupaya untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat tadi. Nah, salah satu alasan kenapa beliau Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang tidak membayar zakat karena mereka tidak percaya atau belum mau percaya 100% dengan keyakinan kepada ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menolak untuk menolak untuk menyampaikan atau mengeluarkan zakat, bahkan melawan, bahasanya mungkin bahasan menentang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sebenarnya aturan zakat itu adalah bagian dari rukun Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya pada masa itu orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini masuk Islam bukan karena keimanannya. Masuk Islam hanya ingin mengikuti bukan dari dasar kemauan dia, hanya mengikuti orang-orang yang ada di sekitar dia. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, gugur, mereka meninggalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah yang mereka itu ikuti itu adalah, yang mereka sembah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran yang perlu diikuti. Nah, ada perdebatan, ada percakapan antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menarik bagi kita. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, faman kana ya'budullah fa innahu qad mat la yahya, faman kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang menyembah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu manusia biasa, beliau telah wafat, tidak abadi, tidak hidup selamanya. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mati. Nah, dia hidup selamanya. Nah, hayyun itu percakapan. Artinya ijtihad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, akhirnya disepakati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia berkeyakin bahwasanya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar telah disepakati, menurut perenungannya, kalau kita lihat penjelasan dari kitab Al-Wafi ini, telah menjadi wahyu, telah menjadi sesuatu yang Allah bukakan pintu pemikiran ijtihadnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita baca Al-Wafi seperti itu penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada penjelasan tentang bagaimana hukum memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, atau bagaimana hukumnya memerangi orang yang tidak mau melaksanakan rukun Islam. Apakah itu perlu? Kalau kita bersandar kepada hadis ini, ya kita diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian tidak mendirikan sholat, kemudian tidak mau membayar zakat. Nah, 3 poin ini disebutkan. Nah, apakah kita harus perangi sampai dia mengucapkan syahadat tersebut, sampai dia mengerjakan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, barulah diri mereka, jiwa mereka, dan harta mereka itu dijaga oleh Islam, oleh Allah. Apakah bagaimana cara memahaminya? Nah, cara memahami hadis ini tentu kita perlu melihat konteksnya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Sayyidina atau Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini belum
mengetahui, belum tahu ketika menyampaikan hadis ini, belum tahu perdebatan antara Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya konteks hadis ini memerangi mereka sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya bagi mereka yang tidak percaya, tidak mau percaya kepada Islam, dan itu kondisinya pada saat peperangan. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Seperti itu. Bukan berarti kalau kita memahaminya, justru untuk konteks zaman sekarang, semua orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau membayar zakat, kita perangi semua. Ini salah dalam memahami hadis. Salah satu bentuk memahami hadis itu adalah ajarannya tidak akan bertentangan dengan Al-Quran, dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang kedamaian, dengan rahmatan lil alamin, kebaikan untuk seluruh alam. Bukan berarti untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengucapkan syahadat, kemudian tidak mau mengerjakan sholat dan bayar zakat. Bukan seperti itu, tetapi konteks hadis ini disampaikan adalah ketika kaum muslimin enggan untuk mengeluarkan zakat. Itulah yang perlu diperangi. Kalau kita lihat konteks dari hadis ini disampaikan, ketika orang itu tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan berperang, menentang pemerintahan pada waktu itu, pemerintahan umat Sayyidina Abu Bakar, maka ini yang perlu diperangi sampai dia mau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat dan mengerjakan zakat. Artinya konteks pada saat hadis ini disampaikan itu konteksnya konteks perang. Kalau kita tidak memerangi mereka, mereka yang akan memerangi kita. Bukan berarti konteks dalam situasi damai, dalam situasi negara yang sedang rukun, bukan seperti itu. Inilah pentingnya memahami hadis dengan melihat asbabul wurud hadis itu, atau dengan melihat sebab historis dari hadis itu disampaikan. Kemudian semua yang disampaikan, tiga bentuk syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, itu adalah bagian dari rukun Islam. Ditambah lagi 2 tentang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji bagi yang mampu. Ini semuanya wajib dikerjakan oleh orang Islam. Bagaimana kalau mereka meninggalkan? Kalau mereka meninggalkan, mereka punya kemampuan, termasuk yang melaksanakan ibadah haji. Ini bisa masuk kategori orang yang, kalau di sini kita lihat penjelasan dari Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu, beliau mengatakan ini adalah bagian dari orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hadis, coba kita bacakan. Qala Umar, ada perkataan sahabat, qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, law anna an-nasa tarakul hajj laqatalnahum alaihi kama nuqatiluhum ala shalah wa zakah. Kata ini perkataan menarik ini. Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada orang muslim yang tidak mau melaksanakan ibadah haji, kami akan memerangi mereka. Ini bagi yang mampu tentunya. Sebagaimana kami memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian tidak mau mengerjakan atau mendirikan sholat. Pada konteks zaman itu. Tapi untuk konteks zaman seperti ini, tentu sebenarnya yang diajarkan adalah bagaimana cara berdakwah kepada orang yang belum tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, agar orang tersebut
mau mengikuti ajaran Islam. Nah, bagaimana tidak, yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang hidup pada masa sekarang, baik itu ummatul ijabah atau ummatul dakwah, adalah agar semuanya dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalau kita dengar cerita-cerita, apabila ada orang non-muslim yang belum bisa meninggal, belum bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ada satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum selamat. Nah, ini tentu disenangi oleh musuh Islam, maksudnya musuh manusia, yaitu syaitan. Nah, yang menginginkan manusia untuk ikut pada langkah-langkahnya yang nantinya akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kemudian selanjutnya ada pembahasan tentang iman. Iman itu matlub. Iman itu harus dicari. Dicari, ikhtiar, perlu dengan cara melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan keimanan, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, tentunya hal-hal tersebut semuanya dapat kita pelajari secara umum dengan pembelajaran yang ada dalam Islam, mempelajari ajaran Nabi. Kemudian jika ingin tahu secara detail, kalau pembahasan tentang keilmuan Islam, kalau secara umum bisa kita lihat ada dalam Al-Quran. Kalau misalkan pembahasan secara detail itu bisa kita lihat dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat di sini bagaimana jika orang yang dia mengatakan dirinya Islam, tapi di hatinya tidak Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pembahasan, ada perkataan mengatakan, pendapat ulama mengatakan, kalau tidak salah, bukan ulama, Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan, an-nasu yahkumu biz-zawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Bahwasanya manusia hanya dapat menilai dari apa yang dia lihat saja, secara jelas tampak dari matanya. Tetapi Allah yang mengetahui segala perkara yang ada dalam hati manusia. Jadi kalau untuk perkara itu kita tidak perlu menghukuminya, hanya Allah yang tahu. Wa hisabuhum 'alallah, di akhir dari hadis tersebut. Nah, terakhir yang bisa kita petik dari pembahasan hadis ini, yang pertama adalah yaitu wujubu nasrul Islam wa da'wah ilallah fi kulli makan. Kewajiban bagi seorang muslim untuk mengajarkan atau mensyiarkan agama Allah dimanapun dia berada. Yang kedua adalah al-iltizam bil wajibat wal huquq. Untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, kemudian menunaikan hak-hak yang mana seorang muslim itu pegang. Yang ketiga, ahammiyatu iqamatus sya'airul Islam. Nah, pentingnya untuk mendirikan syiar agama Islam. Yang keempat, dima'ul muslimin wa amwalihim mahfuzah. Seorang muslim, jiwa dan hartanya itu terjaga. Nah, harus dijaga. Jadi saudara-saudara kita yang seiman harus kita lindungi. Jangan sampai kita memerangi saudara kita. Ini penting, yang sangat penting yang disampaikan dari hadis ini. Pesan yang sangat penting yang disampaikan dalam hadis ini, yaitu menjaga harta jiwa saudara muslim kita. Artinya kita dilarang untuk bertengkar, dilarang untuk berselisih yang mengakibatkan perpecahan. Nah, inilah pentingnya ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah wataniyah,
dan lain-lain. Yang terakhir, yang kelima adalah yuhasibul insan fid dunya ala ma zahara minhu. Manusia di dunia ini dihukumi dengan apa yang dia lakukan di dunia ini. Nah, yang tampak yang dia lakukan di dunia ini yang tampak, dia akan dihukumi, diberikan ganjarannya di dunia. Wa amma ma akhfa, sedangkan apa yang dia lakukan yang tidak kelihatan, yang ada dalam hatinya, itu yuhasibu alaih. Hanya Allah yang akan memberikan balasannya. Nah, baik, itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kami dan untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Semoga sehat selalu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.